Oke, jumpa lagi bersama saya Cak Joko LP. Kita sekarang berada di kawasan Taman Wisata Wendit. Nah, ini adalah pintu masuk dari Taman Wisata Wendit bagian dalam. Nanti di dalam ada sumber mata air, ada juga punden Bakabul. Nah, nanti di sana ada beberapa tinggalan kekunoan yang dapat kita ceritakan nantinya dalam Sopo Punden kali ini. Ada apa aja? Ayo kita ikuti bersama saya Cak Joko di Sopo Punden. Salam tunggal danyangan. Ini kita berada di belakang dari pintu masuk Taman Wisata Wendit bagian dalam. Nah, di belakang kita ini ada sumber mata air yang sangat besar, melimpah. Bahkan airnya pun juga diambil oleh PDAM Kota Malang dan Kabupaten Malang untuk didistribusikan di wilayah Malang Raya tentunya. Dan ada juga pendopo. Pendopo itu juga kuno karena di foto-foto Belanda pun pendopo itu sudah ada. Jadi bangunan tersebut sudah lama di sana. Di bagian barat nanti kita ada Punden Bakabul. Di dalamnya ada beberapa peninggalan sejarah yang dapat kita ulas nantinya. Ayo. Nah, kali ini kita berada di depan pendopo. Nah, pendopo ini sudah lama juga dibangun ketika keberadaan Taman Wisata Wendit ini dibuka. Nah, sedikit cerita lagi mengenai Taman Wisata Wendit ini. Ternyata di sana juga di sebelah Bakabul itu ada Sendang Widodaren menurut kepercayaan masyarakat sekitar. Nah, biasanya orang-orang Tengger dari wilayah Ngadas itu turun untuk mengambil sumber mata air atau air yang berada di Sendang Widodaren itu. Biasanya untuk pengobatan, untuk hal lain-lain itu juga mengambilnya. Kadangkala dalam event tahunan dari Kabupaten Malang juga ada event tahunan yaitu Tengger Tirto Aji. Juga masyarakat di wilayah Mangliawan ini memanfaatkan pendopo di belakang saya ini sebagai tempat untuk acara-acara rutinan. Kali ini tiap hari Jumat biasanya ada Suguhanara. Nah, untuk kisah dari tinggalan arkeologi yang berada di Taman Wisata Wendit ini tidak lain adalah dari kisah perjalanan Hayam Wuruk, yang mana di tiap kisah perjalanan Hayam Wuruk itu berhenti di wilayah Mangliawan. Nah, tidak hanya itu, ternyata kisah tersebut dahulu juga terdapat dalam prasasti Balingawan yang menyebutkan wilayah desa ini adalah Balingawan, yang merupakan desa kuno juga. Nah, sangat unik sekali bahwasanya di wilayah wisata Wendit ini atau daerah Mangliawan ini sangatlah kuno. Keunikannya adalah di mana di dalam wisata Wendit ini terdapat monyet-monyet tersebut. Nah, keberadaan monyet inilah yang menjadi misteri sampai sekarang yang terus bergulir di masyarakat. Belakang ini adalah Punden Bakabul. Di dalam punden terdapat beberapa tinggalan arkeologi atau berupa arca. Ada arca Jaladwara, kemudian arca Dwarapala, juga arca Wisnu.
yang memegang cakra dan sangka. Nah, beberapa arca ini ditemukan di area sini, tentunya di wilayah Taman Wisata Wendit. Kalau Jaladwara memang mencirikan itu untuk keluarnya air. Nah, jika ditemukan benda seperti itu, maka tidak lain adalah wilayah ini dulunya ada sebuah patirtan. Tentunya wilayah Wendit ini merupakan wilayah sumber mata air yang sangat besar juga debitnya, maka tidak salah lagi kalau ditemukan Jaladwara. Kemudian beberapa ada ditemukan arca Wisnu. Punden Bakabul ini terdapat arca Wisnu, kemudian arca Dwarapala sebagai penjaga dari bangunan suci. Nah, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, Punden Bakabul ini dari Mataram. Kemudian kisahnya menyebar di wilayah Mangliawan sini atau Balingawan desa kunonya, berkaitan dengan Mbah Ahmad Sahri, merupakan satu saudara juga dengan Bakabul. Nah, sayangnya kita tidak dapat masuk di Punden Bakabul karena Senin sampai Jumat Taman Wisata Wendit tutup. Akan tetapi tiap hari Jumat di sini, di Taman Wisata Wendit ini, warga sekitar mengadakan kegiatan Suguhanoro atau memberi makan kera-kera atau monyet-monyet yang ada di sini. Nah, kisah ini sangat menarik, yang beberapa menurut penuturan warga bahwasanya kera atau monyet-monyet di sini merupakan pengikut dari Eyang Kabul atau juga dari punden yang berada di belakang Taman Wisata Wendit ini. Nah, mengenai jumlah sampai keberadaannya itu sangat misteri di Taman Wisata Wendit ini. Nah, mengenai monyet di sini, mari kita jaga bersama-sama agar kelestariannya, keberadaannya juga tidak hilang karena ketidakpedulian kita terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Itulah sekilas dari Punden Bakabul ini. Mungkin kita lain waktu bisa mengulasnya lebih mendalam dan melihat koleksi atau benda-benda purbakala atau arkeologi yang berada di dalam Punden Bakabul ini. Kembali lagi bersama saya Cak Joko LP dalam Sopo Punden Salam Tunggal Danyangan. Nah, kali ini saya bersama Pak Taufik ya. Pak Taufik, beliau sebagai RW di wilayah Wendit sini ya. Nah, beliau juga memprakarsai atau yang sering juga memberi makan kera atau monyet-monyet yang ada di wilayah Wendit ini. Nah, bagaimana Pak kisah Pak RW? Bagaimana Pak RW tentang awal dari memberi makan pedas itu kok bisa tercetus? Awalnya itu gimana? Pertama-tama waktu itu sebelum kita bersama teman-teman di komunitas Kali dan Budaya mau mengadakan selamatan kali ya, sekitar bulan Juni ya. Mei atau Juni tahun 2019, salah satu teman-teman kita ada yang mencetuskan bagaimana Pak Wi kalau kita buat acara Suguhanoro gitu ya. Dan kenapa kita lakukan pada hari Jumat, karena Taman Wisata ini kalau hari Jumat kan tutup gitu. Jadi kita mengambil kesempatan, mengambil waktu pas tidak ada pengunjung, secara otomatis meskipun sudah diberi makan oleh pengelola, tapi kalau
tidak ada pengunjung kan berkurang. Ya. Jadi kita kasih makan pada hari Jumat. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah masih istiqomah, masih tetap melakukan setiap hari Jumat. Dan akhir-akhir ini alhamdulillah banyak sekali rekan-rekan dari komunitas asli Malang yang setiap hari Jumat sudah mau ikut untuk Suguh Wanara ini. Jadi mungkin mulai minggu depan kalau hari Jumat teman-teman dari komunitas asli Malang sudah mau secara kontinu memberi makan untuk kita warga sekitar, dan juga kalau memang panjenengan nanti mau ikut, insya Allah akan kita lakukan hari Senin. Oh gitu. Dan hari Senin terus hari Jumat. Syukur-syukur kalau nanti suatu saat kita bisa setiap hari memberi makan itu. Memberi makan pada monyet-monyet itu. Artinya kegiatan ini rutinitas tiap hari Jumat awalnya, kemudian karena di hari Jumat sudah ada yang rutin, ya. Kemudian warga mencoba hari Senin biar tidak kebanyakan gitu Pak. Iya, kita supaya makanannya itu tidak menumpuk lah. Kalau terlalu banyak kan eman. Iya. Jadi kita alokasikan hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena Sabtu Minggu taman wisata ini buka, kita ambil hari Senin. Apa yang pencetuskan ini Pak? Awal kok bisa membuat kegiatan acara tersebut? Iya, kita pertama saya di sini sebagai RW mengetahui lah kalau monyet-monyet ini lagi kelaparan masuk ke perkampungan. Oh gitu, sering masuk perkampungan Pak ya? Sering masuk ke perkampungan, bahkan merusak-rusak genteng sampai masuk ke dapur-dapurnya warga. Oh gitu. Jadi supaya mengurangi, kalau menghilangkan nggak bisa, karena kita memberi makan nggak tiap hari. Ya. Mengurangilah, meminimalisir supaya monyet-monyet ini tidak masuk ke perkampungan, merusak genteng-genteng warga. Akhirnya kita ada pencetusan untuk Suguh Wanara pada hari Jumat. Ya. Nah, mengenai misteri ini Pak, pas sedikit tentang misteri keberadaan monyet atau kera yang ada di wilayah Mendit ini. Gimana menurut Bapak? Sepengetahuan Bapak saja mungkin ada. Kalau saya mau cerita untuk masalah monyet, saya mulai kecil lahir di sini sudah ada monyet. Sudah ada, ya? Jumlahnya juga sekian. Kalau kita secara logika, saya sekarang umur 45 tahun. Iya, iya. Kalau mulai dari 45 tahun yang lalu sajalah, ini monyetnya beranak pinak, secara otomatis kalau dipikir secara nalar, kan penuh taman wisata. Kebanyakan monyet deh, banyak monyet ya? Banyak monyetnya. Tapi di sini tidak, ya tetap seperti kayak jumlahnya dan tetap sama gitu. Kayaknya jumlahnya tetap sama. Misal sekitar 70-an ekor, ya dari dulu sampai sekarang 70-an ekor ya, misalnya seperti itu. Iya, sekitar segitulah. Memang nggak, ya itulah tadi kalau kita pikir secara logika, kalau 45 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu lah jumlahnya sekian. Sampai sekarang kok tetap sekian gitu. Sangat unik misteri atau kisah dari monyet yang berada di dalam wisata pemandian Mendit ini, mengenai jumlah sampai dulu katanya sampai sekarang pun jumlahnya tetap. Nah, ini Kak Pak, apa ada penguasa dari monyet itu? Kalau istilahnya apa ya? Rojo. Rojo ya. Kalau dulu waktu saya masih kecil, sebelum Mendit ini dibangun kayak gini, yang masih alami dulu, itu monyet ini terbagi 2 kelompok. Oh, 2 kelompok Pak? Dulu 2 kelompok. Yang kelompok atas ini batas tugu patung ini, buto ini ke atas itu kelompok atas, yang buto ke bawah ini kelompok bawah. Tapi sekarang kayaknya sudah menjadi 3 kelompok. Oh, 3, malah sekarang, 3. Ya, sekarang sudah menjadi. Dan tiap-tiap kelompok memang sepertinya ada raja. Kalau orang sini menamai ono bagong. Ada bagongnya gitu ya. Sedulur semua atau teman-teman semua, mengenai keberadaan monyet yang ada di wisata Mendit ini, keberadaannya sangat misteri sekali. Mari kita jaga bersama-sama ekosistem
lingkungan yang berada di wilayah Mendit ini. Karena apa? Itu yang menunjang kita, keberlangsungan kehidupan kita nantinya untuk anak cucu kita nanti. Oke, kita sudah di penghujung acara Sobo Punden ini. Kita sudah mengulik kisah di Taman Wisata Mendit ini, termasuk Punden Mbah Kabul, kemudian mengenai misteri keberadaan monyet yang ada di Taman Wisata Mendit. Karena kondisi sekarang masih hujan, kita sudahi terlebih dahulu. Kita lanjut ke kegiatan Sobo Punden berikutnya. Salam Tunggal Danyangan.